kemarin selama hampir 33 tahun haji, di waktu tawaf ifadah dan sa'i itu subhanallah nggak ada orang sama sekali di sa'i, Kang Ilan. Nggak ada orang ya? Ini benar-benar belum pernah terjadi seumur hidup nih kayaknya. Belum pernah terjadi seumur hidup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, Kang Ilan. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang menjemput jamaah Indonesia yang baru saja selesai melaksanakan ibadah haji. Dan di sini saya ditemani oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ketemu antum 8 hari. Ya, 8 hari. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Nggak apa-apa lah ya, sabar. Insya Allah tahun depan Kang Ilan akan berhaji dengan kita ataupun bertugas dengan Amin, kita ya di ini. Kita jemput Bung Hasiban ke Kudai kita. Iya. Ya. Betul Dan sekali. sekarang alhamdulillah sebenarnya kita sudah jemput ya. Sudah jemput. Iya. Cuman tadi kita nunggunya lama di Kudai. Iya. Dan sekarang Bung Hasibuan ada di belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Gimana Bung Hasibuan? Alhamdulillah sehat. Lancar semua? Lancar semua, berkah doa-doa. Pelaksanaan ibadah haji lancar semua ya? Kita semua dan antum-antum juga terima kasih nih untuk Kang Irlan dan juga Kang Bahrawi yang bersedia menjemput Bung Hasibuan. Semoga insya Allah jutaan viewer dan subscriber menanti datang ke dua channel besar ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pelan-pelan. Ini ada mobil. Kalau kita apa namanya, kemarin hanya mungkin secara virtual ya. Iya. Kalau sekarang kita sudah bersama-sama lagi. Sudah bisa bersama lagi alhamdulillah. 8 hari kita ditinggalkan ya. Iya. 8 hari kita terpisah dan sekarang ketemu lagi. Saya langsung menjemput Bung Hasibuan dan juga bersama Bahrawi Channel. Kalau Bahrawi Channel lebih duluan ya pulangnya ya? Lebih duluan karena tadi beberapa jam saja bedanya, tapi kondisinya di Mina saat ini Masya Allah bukan hanya panas tapi udah matang kita. Matang ya. Padahal kan ada AC, bagaimana itu? Iya di luar maksudnya. Kalau kita mau ke tempat Jamarat, iya itu dahsyat sekali kan. Dahsyat ya panasnya. Mencapai berapa? 50 derajat ya? Ya ini mungkin lebih kayaknya 50 ini. Ini intinya bukan hanya panas tapi matang. Maksudnya gerah gitu loh. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Terus bagaimana pengalaman jadi petugas haji untuk tahun ini? Nah ini dia yang harus jamaah Arab ini diceritakan nih, karena memang hampir 33 tahun ya kita haji, belum pernah sedahsyat ini melayani tamu-tamu Allah yang memang benar-benar berasal dari kawasan Arab, bukan hanya Arab Saudi ya, ada Mesir, ada Libanon, ada Palestina, ada Syria, ada Yordan, ya, ada juga orang Maroko, ada orang Mesirnya banyak banget, dan di situ banyakan profesinya dokter di situ. Ya, kerja dokter yang perempuan juga dokter di Riyadh. Dan subhanallah, waktu pertama kali datang inilah ya, selalu pengalaman walaupun melayani jamaah haji Indonesia ataupun jamaah haji Arab, pertama kali datang orang dengan pakaian ihramnya itu biasanya ditunjukkanlah semua aslinya, sifat aslinya ditunjukkan oleh Allah Subhanallah. Disitulah kita benar-benar diuji dan banyak sekali permintaan Kang Ilan. Sampai ini ya kita sebut aja ya, kayak seperti toilet yang tadinya jongkok minta kursi diganti kursi. Di hari itu pun kita ganti, langsung diganti ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu terkenalnya kaya ya. Ya. Kalau tidak ada uang coba. Bukan hanya masalah uang di saat itu, Bung Has. Apakah ada persiapan? Apakah ada orang yang menjual barang yang diminta itu? Nah, untuk transportasi masuk ke dalamnya kita sudah siap nggak? Iya, betul. Seperti mobil-mobil yang besar sudah ada surat izinnya, tasrehnya, apakah kita sudah siapin itu? Nah, disitulah kita benar-benar diuji dan memang baru pertama kali sih kita Bahrawi ini melayani jamaah Arab seperti ini. Tapi kalau untuk tugas Bahrawi kan hanya taskin. Taskin itu penempatan jamaah yang memang benar-benar turun dari bus, kita masukin ke kamar masing-masing. Tapi dengan kondisi 713 orang itu ya lumayan juga menguras tenaga ya. Karena harus dicek by komputer semua dulu. Dicek by sistem dulu, baru nanti setelah itu kita masukin satu-satu dengan
orangnya dan kita kasih makan. Dan sekarang makan box, jadi diantar ke tempat tenda masing-masing, ke kamar masing-masing. Seperti waktu Ana datang ke tendanya Bung Hasibuan kemarin, benar-benar ditunggu kita di dalam kamar dan diantar ke dalam itu, Kang Ilan. Nah, selanjutnya setelah itu apa lagi ya? Pengalaman apa lagi? Oh iya, ini tempat tidur. Tempat tidur karena tempat tidur ini benar-benar kita sengaja yang bisa sofa dilipat, bisa dibuka, terus bisa tidur, bisa ini. Minta diganti 700 kursi semua. Minta diganti semua 700 kursi. Semua kita ganti. Kita beli di hari itu juga 350. Tapi langsung dapat itu. Langsung dapat. 350.000 rial. 700 kursi itu, Bu. Ya Allah. Kebayang nggak antum itu? Gimana caranya kalau antum di saat itu dimintain yang macam-macam yang mungkin di luar nalar ya, di luar kemampuan kita. Wah, itu dahsyat sekali itu. Nah, itulah pengalaman Bahrawi saat ini ya. Yang paling sulit itu. Kalau yang lain insya Allah ya. Kalau hanya komplain ini, komplain itu sudah menjadi yang lumrah lah, biasa lah itu. Iya. Nah, untuk Bung Hasibuan bagaimana nih pengalaman ibadah haji pada tahun ini? Allahu Rabbi, Masya Allah. Sangat panjang ceritanya ini. Panjang. Sanggup ini sampai 5 jam. Durasi. Berarti benar-benar panjang ya. Secara singkatnya aja, secara ringkas bagaimana? Memang benar-benar hikmah di pandemi itu selalu ada. Kalau kita melihat dari mata hati yang jernih, kita dari pandemi ini belajar bagaimana bisa menyerahkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekecil apapun ternyata benar ada hikmah-hikmah di balik kejadian yang sudah Allah tentukan. Ya, termasuk di pandemi melaksanakan haji justru bagi saya sangat-sangat nyaman. Nyaman ya? Iya, sangat-sangat nyaman. Hanya itu saja perbedaannya, kita memang harus memakai masker, menjaga jarak. Haji itu saja, selebihnya justru dengan itu, termasuk kalau misalnya kita di bis pun hanya sampai 20 orang dibatasi. Ya, ini prosedur perjalanan ya. Kemudian juga termasuk ketika di kemah misalnya kita di Mina karena sudah menjadi aturan dari Kementerian Haji memang harus seperti itu, jadi hanya 33 orang nih jemaah di situ. Di Arafah juga sama dengan tempat yang sangat nyaman. Kemudian juga termasuk di ini di Muzdalifah juga sama ya. Kami di sana itu tetap berjarak, dikasih karpet, kemudian ada kasurnya, ada juga ini bantalnya. Ya, walaupun memang kata orang dibayar, memang dibayar, tapi kan dulu-dulu pun kalau dibayar tidak mungkin senyaman yang sekarang loh. Pasti nanti ada juga kan berapa orang di kemah, ya nggak? Iya. Berapa orang nanti di ini di Arafah, Muzdalifah, Mina, di dua lokasi besar itulah Arafah dengan Mina. Kalau Muzdalifah mungkin kan hamparan ya biasanya. Hamparan ya. Nggak ada tenda di sana ya. Iya. Kemudian juga termasuk bagaimana di saat kita juga di kemah itu makanan kita diantar langsung ke kamar. Kemah-kemah kita itu. Iya. Kita tinggal duduk di situ, misalnya baru sholat, kalau pas nanti zuhur, nah makanan langsung dibawa langsung. Bener-bener fasilitasnya. Ya, makan malam juga sama, sarapan juga sama. Jadi sangat banyak sih keistimewaan-keistimewaannya. Kemudian juga termasuk di saat misalnya kita melontar jumroh. Nih, ini paling penting ini ya. Biasanya kan kalau di haji normal itu, walaupun sudah 4 lantai tempat melontar jumroh, itu pasti selalu ada nanti di sana berdesak-desakan. Ada orang yang nanti yang khawatir, bukan lagi khawatir, ada banyak jemaah yang terpisah dari rombongan. Ya akibat itu juga biasanya kan pas dia melontar nanti kesenggol kemana, nyari temannya nggak ada. Nyari temannya udah nggak ada lagi. Nah, kalau tadi alhamdulillah beberapa 4 hari yang melontar jumrah itu sangat-sangat nyaman, berjarak. Kita pun merasakan lebih khidmat ya lontaran-lontaran jumrah itu, dan kita maknai apa itu pelontaran jumrah. Nah, kemudian juga ketika tawaf ifadah juga sama. Tawaf ifadah pun tidak berdesakan. Antum kita udah biasa di sini kan, haji tahun ke tahun. Lihat saja bagaimana ketika pelaksanaan tawaf ifadah. Biasanya luar biasa berdesak-desakannya ya. Kita itu gini. Jalan aja kadang susah. Kanan kiri kita itu udah jemaah itu. Iya, kalau udah tawaf ifadah.
Ya nggak? Apalagi pas misalnya jemaah itu baru menyelesaikan ini lontaran Jumrah Aqabah pada ke Masjidil Haram. Iya. Di lantai 1 full gini jalannya itu kita. Betul itu. Lantai 2 juga full, walaupun bundarannya itu lebih besar, orang tetap tahu juga makan waktu berapa satu kali putaran. Iya. Ada nggak sampai 30 menit? Ada. Bisa jadi. Nah, kalau misalnya hari-hari biasa gitu, nah haji ya, biasa. itu ifadahnya. Tapi ini kemarin alhamdulillah sangat nyaman dan tidak berdasarkan pastinya. Kita pun lebih memaknai juga perjalanan tawafnya. Kemudian juga ketika sa'i juga sama. Sa'i juga biasanya kalau jemaah itu sudah keluar dari Mina usai melontar Jumrah Aqabah itu ramai juga di tempat sa'i di lantai manapun. Kemarin tidak. Ya. Masih banyak sih. Kemudian waktu ini ke bis-bis juga tidak seperti mana ketika di normal yang biasanya orang berdesakan rebutan banget ya menuju ke bis. Tapi kemarin itu saya perhatikan berkurang dan polisi tentara juga berusaha untuk mengatur agar para jemaah-jemaah itu juga nyaman di saat naik bis. Subhanallah. Nah, Masya Allah. Ya, ini saya langsung bertanya kepada sumbernya nih, pada jamaah yang kemarin sudah melaksanakan ibadah haji nih. Lupa saya. Iya. Saya bukan mau menunjukkan kesombongan ya, sudah berkali-kali juga haji. Sama lah kita yang tinggal di Saudi pasti seperti itu ya nggak? Yang tinggal di Makkah. Selama saya sudah berkali-kali melaksanakan haji, baru haji kali ini saya bisa melaksanakan mendengarkan khutbah itu langsung di Masjid Namirah dan langsung disampaikan oleh Imam Besar Masjidil Haram. Ya, Syekh Bandar Balir. Iya. Di detik-detik yang disitulah tentunya puncak daripada wukuf Arafah itu, saya berada di Masjid Namirah yang dahulu Rasul juga pernah berada di situ. Ya, dengan memutih terlihat itu, suasana hajinya benar-benar terlihat betapa sangat besar ternyata Masjid Namirah yang dibuka hanya sekali setahun. Saya dapat kesempatan waktu itu dengan nuansa jemaah laki-laki yang berpakaian ihram semua itu putih semua ya. Sejauh mata kita memandang itu ya, kanan kiri muka belakang semuanya berpakaian ihram. Coba itu. Jadi merinding kalau pas waktu di situ. Sekarang masih saya ingat. Kita mendengar khutbah langsung dari Imam Masjidil Haram. Yang biasanya kita hanya di kemah-kemah kan? Iya. Mendengar khutbahnya. Nanti misalnya di kemah 50 orang, berapa orang dalam kondisi yang berhempitan juga di situ. Ya, saat itu bagi saya juga satu nikmat besar yang Allah takdirkan Bung Hasibuan kali ini bisa haji di era pandemi seperti ini, yang di sana sangat banyak hikmah-hikmahnya. Nah, itu ketika kemudian juga di saat saya di Padang Arafah di Jabal Rahmah, coba kita lihat ya. Jabal Rahmah itu waktu kami di sana tanggal 9 Zulhijjah sekitar ada 2 kali saya ke Jabal Rahmah ya, berdoa juga di sana karena memang Rasul pun sempatkan waktu ketika dia wukuf itu kan berdoa di situ juga ya. Nah, jadi waktu kita ke sana pun tidak berdesakan juga, sangat nyaman ya. Iya, sangat nyaman, dan di situ kita perbanyak doa. Kemudian juga walaupun sebenarnya tidak pun kita naik, pokoknya kita sudah di Arafah, sebenarnya saat itu sudah saat berdoa yang terbaik gitu loh. Karena khairud doa yaumul Arafah yang disampaikan Rasulullah, doa terbaik doa pada hari Arafah. Walaupun sebenarnya kita tidak naik ke Jabal Rahmahnya tidak jadi masalah, tapi kan ketika kita naik itu dapat girohnya itu dapat gitu loh. Dengan nuansa kita melihat ke bawah, dan kemudian di Jabal Rahmah itu di puncaknya semua jemaah haji yang memutih, jadi kan rasa giroh di hati kita semakin wow gitu. Semangat ibadahnya luar biasa. Doa kita itu pun kita melihat orang berdoa dengan kehusuan, jadi kita pun terobsesi ya kak. Wah, Masya Allah, ini saya berada di Jabal Rahmah nih, berada di Padang Arafah nih. Itu masih banyak kisah-kisah haji ini, kelebihan-kelebihan yang saya rasakan di saat bisa melaksanakan haji di era pandemi ini. Termasuk juga waktu kita di sana, saya tidak merasa waktu itu masih kurang gitu loh. Masih pengen nambah ya. Iya, pengen nambah gitu loh. Makanya di Mina ini pun saya ngambil nafar tsani. Kalau dulu saya itu nafar awal. Karena
panas sebenarnya. banget. Sebenarnya, Bung, jatah Bung Hasibuannya sebenarnya di nafar awal ya? Ya nafar awal, tapi karena saya tanya, bisakah saya nanti di sini itu untuk nafar tsani selanjutnya? Boleh, kata yang punya kemah kan. Tidak apa-apa. Akhirnya saya lanjut nafar tsani. Kalau dulu kan kita karena antrian di Minanya itu kadang toiletnya terlalu lama, di kemahnya pun kita itu terlalu panas, ya kan? Berhimpitan juga di sana. Nah, akhirnya kita nanti milihnya nafar awal. 12 Zulhijjah udah pulang. Tapi ini alhamdulillah. Seandainya ada nafar khamis pun saya masih mau di Mina ini. Seperti kata Mbah Rowi itu kan, Bung Hasibuan mau ngambil nafar khamis katanya kan. Enggak apa-apa, memang benar. Saking betahnya. Nyaman saya rasakan di sana. Coba itu, kurang apa nyaman lagi kan? Selesai kita sholat, misalnya musolanya pun dekat dengan kamar kita. Pas kita, nah di Mina juga antum mau makan apa saja itu, mau minta apa saja tinggal sudah disediakan ya? Disediakan di pas samping musola itu. Dan luar biasa. Kebetulan waktu Bahrawi baru tamu ke situ, Nah tuh juga minta pop mie juga ada. Minta jus apa aja ada, air ada, semua ada. Subhanallah. Kalau di tenda kita sih memang benar-benar sudah pelayanan sih. Kalau setelah diganti toilet dengan kursi duduk, terus sofa diganti dengan seperti bintang 5, udah nggak ada bedanya dengan hotel di kita. Itu benar-benar nggak ada bedanya dengan hotel. Dan makanannya sekarang dengan hotel ya? Iya, makanannya itu lebih banyak lagi daripada di tempat Bung Hasibuan. Jadi di luar nasi itu nanti di situ ada jus, ada air, ada buah, terus ada dessert, ada cake, ada basbusa, ada roti yang satu plastik khusus itu disimpan di situ. Dimakan atau tidak dimakan, tetap aja dihidangkan. Subhanallah. Nah, di tempat kafe yang ada mungkin di vlognya Bahawi Channel ya. Di situ di kafe itu es krim udah itu 24 jam Anda mau makan semua, nggak ada yang ngelarang. Subhanallah. Pokoknya sebenarnya kita saja yang tidak sanggup makan. Iya betul, laba dan apa segala ini kita berbicara fasilitas ya. Kalau tadi saya berbicara pelayanan karena kita sebagai petugas gitu. Nah kalau sudah berbicara fasilitas, udah nggak ada, belum pernah 33 tahun lebih berhaji. Ya belum pernah ada yang namanya. Inilah hikmahnya ada seperti ini. Inilah hikmahnya mungkin dari ya. Petugas hajinya tahun ini. Iya betul sekali. Jadi kalau dulu kita walaupun namanya Haji Plus, tetap aja dikasih tempat tidur, tapi tempatnya nggak ada. Di situ. Nah di mana Anda saat ini dalam satu tenda berisikan 3 atau 4 orang? Itulah yang dahsyat sekali itu. Itu benar-benar susah untuk diungkapkan itu. Jadi intinya semua kenyamanan, semua yang benar-benar yang menjadi fasilitas di servis saat tahun ini habis-habisan. Benar-benar Bung Hasibuan seperti raja sekarang ini. Raja sehari lah. Raja berapa 5 hari? Ya jamaah sekarang ini. Itulah. Ini raja di 5 hari. Ini perlu kita garis bawahi. Nah, ini paling penting ini. Jangan sampai nanti itu kan karena dibayar dan kita kan ke sana untuk ibadah, apa fasilitas seperti itu dibangga-banggakan. Nah, ini perlu kita sampaikan seperti ini. Memang haji ini kita ini ibadah pastinya, ya. Tapi apa ada salahnya kalau misalnya ada fasilitas yang mendukung yang membuat ibadah kita lebih lancar, gitu loh. Nyaman ya. Ya, maka kita harus syukuri karena tentu itu semua alhamdulillah ada hikmah di balik kejadian ini. Makanya memang kita untuk ibadah di sana, tapi alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah karena di puncak tujuan kita untuk beribadah, di bawahnya itu ada fasilitas-fasilitas yang memberikan dukungan-dukungan gitu loh untuk kita kan. Bagaimana di Mina, di Muzdalifah, di Arafah. Jadi dengan dukungan fasilitas yang sangat nyaman seperti itu, membuat kita pun beribadah di sana lebih nyaman. Alhamdulillah. Jadi saya mau ucapkan terima kasih. Dan juga untuk para penonton kita semua, bukan berarti kita ini ria ya, membanggakan fasilitas yang dapat membanding-bandingkan dengan sebelumnya, tidak, tapi kita berbicara nikmat. Tahadduts bernikmat itu boleh ya, membicarakan hal kebaikan yang kita dapatkan. Tentu itu semua pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami doakan tentunya untuk semua para penonton Kang Bahrawi, Kang Irlan dan Bung Hasibuan, semoga dengan mendengar cerita ini juga semakin kuat niatnya untuk haji dan semakin percaya bahwa satu ketika nanti saudara semua pasti menginjakkan kaki di Muzdalifah
Arafah, Muzdalifah, Mina, dan bersimpu di hadapan Baitullah melaksanakan umrah Amin, haji. Allah. Amin, Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini lanjut lagi nih, Ya. Kang Ilan. Waktu Bahra bukan ada kedua ya? Oh bukan. Ya, intinya waktu kemarin selama hampir 33 tahun haji, di waktu tawaf ifadah dan sa'i itu subhanallah nggak ada orang sama sekali di sa'i, Kang Ilan. Nggak ada orang ya? Ini benar-benar belum pernah terjadi seumur hidup nih kayaknya. Belum pernah terjadi seumur hidup. Subhanallah. Dulu Ana ingat betul itu tahun 2002, 2003, 2004 itu kita kalau sa'i di tempat sa'i benar-benar kita bisa istirahat di waktu sa'i kita. Ya. Tidur waktu jalan. Bayang nggak? Iya bener. Anak jalan tidur di situ. Jalan sambil Karena tidur memang ya. bener-bener padat, pesat sekali, masya Allah, Bener. tabarakallah. Saya Dan- juga pernah merasakan itu. Pernah ya? Kita lagi saya atau lagi tawaf itu sambil nunutan. Iya. Tahu nunutan? Sambil tidur kita Tidur kadang. gitu, iya. Karena- Karena nggak mungkin jatuh. Iya. Di sebelah kita banyak ini, Betul. banyak orang-orang yang mengapit kita kan. Jadi Iya, intinya kali ini alhamdulillah wa syukurillah, betul-betul sekali bisa menjadi petugas, mendapat uang, Menjadi jamaah juga. jamaah juga, Ya, bisa haji kan bisa langsung. haji juga, dan bisa susah diungkapkan, Kang. Susah diungkapkan, Pokoknya ya. intinya alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah nih sudah diwakili oleh Bung Hasibuan yang menjadi jamaah ya. Dan diwakili juga dengan Bahrawi Channel sudah menjadi Menjadi petugas. petugas. Karena kita juga menjadi jamaah, pernah menjadi petugas juga pernah. Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi ikut senang juga. Iya, Meskipun alhamdulillah. untuk tahun ini saya tidak ikut haji, tapi alhamdulillah ada saudara kita ini, Ya. sahabat saya, Bahrawi Channel dan juga Bung Hasibuan yang bisa hadir langsung di Arafah untuk melaksanakan ibadah haji untuk wukuf, Muzdalifah, Mina, dan sekarang sudah selesai rangkaian ibadah hajinya, dan alhamdulillah kita sudah langsung nih jemput Bung Hasibuan dan ditemani oleh Bahrawi Channel juga. Ya, Ya, betul mudah-mudahan doa-doa yang barusan dipanjatkan oleh Bung Hasibuan, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita Amin, juga amin. tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji. sekali. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nanti insya Allah kita sambung lagi vlognya ya, dan Ya. Kayaknya belum habis ini. Belum, Belum. masih panjang. Harus ada Gitu. nanti kita cerita lagi insya Allah. Ya. Iya. Jangan lupa mampir ke Bahrawi Channel. Bahrawi Channel dan juga Bung Hasibuan. Oke. Ada Sultan Bahrawi di sana. Iya. Kita semua di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan.